Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pagi Pagi, Bu. Bu, alhamdulillah Alhamdulillah. baik. Alhamdulillah baik semua ya. Kita masih semangat ya untuk belajar meskipun kita belajar online. Nah, anak-anak, pagi ini Wintan coba cek dulu ya yang sudah masuk di Google Meet dan siapa yang belum masuk di Google Meet. Coba Mbak Maria Wulandari sudah hadir belum ya? Hadir, Bu. Mbak Dewi Rohmaningsih, Hadir Bu. Mbak Nur Rahmawati. Hadir, Bu. Oke, sudah hadir semua ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Wintan minta coba Mbak Nur untuk memimpin doa. Yuk Mbak Nur dipimpin ya. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Terima kasih Mbak Nur sudah memimpin berdoa teman-temannya. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita nyanyi lagu Garuda Pancasila dulu ya. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar apa ya? Siapa yang masih ingat kemarin kita sudah belajar apa? Tentang iklan media cetak Bu. Ya, benar. Kemarin kita sudah belajar tentang iklan media cetak. Contoh dari iklan media cetak itu apa saja? Siapa yang masih ingat? Koran, Koran, majalah. tabloid. Ya, benar. Koran, majalah, tabloid. Nah, sekarang kita akan belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Kemudian, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menentukan informasi penting dalam teks narasi sejarah. Nah, anak-anak, Ibu mempunyai sebuah teks narasi sejarah. Ibu minta kalian membacakannya secara bergantian ya. Paragraf pertama Ibu minta Mbak Nur untuk membacakannya. Silakan Mbak Nur. Baik, Bu. Peristiwa kedatangan bangsa Barat. Mulai akhir abad 15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Mbak Nur. Selanjutnya Ibu minta Mbak Maya untuk membacakannya. Baik, Bu. Faktor-faktor pendorong penjajahan samudra antara lain sebagai berikut. A. Adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad ke-15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah seharga emas. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Mbak Maya. Terima kasih anak-anak yang sudah mau membacakannya ya. Sama-sama, Bu. Selanjutnya, Ibu Ya, akan Bu. memberikan beberapa pertanyaan terkait teks tersebut. Ibu minta kalian mengerjakan soal ini, kemudian dituliskan di bukunya masing-masing. Ibu akan memberikan waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Anak-anak juga dapat melihat teksnya kembali di bukunya masing-masing ya. Nanti setelah selesai Baik, Bu. mengerjakan, Ibu minta satu-satu untuk menyebutkan jawabannya. Nanti namanya Ibu panggil. Dikerjakan sekarang ya. Baik, Bu. Gimana anak-anak sudah selesai mengerjakannya?
Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah semua ya? Baik, Ibu akan memanggil nama kalian satu-satu, kemudian bacakan soalnya sekaligus jawabannya ya. Ibu minta Baik, Bu. nomor 1, Mbak Intan, bacakan soal beserta jawabannya ya. Baik, Bu. Itu siapa yang dimaksud dengan bangsa Barat? Bangsa Barat yaitu bangsa-bangsa Eropa. Sudah, Bu. Ya, kita jawab semuanya terlebih dahulu ya, nanti kita bahas bersama-sama. Kemudian nomor 2, Ibu minta Mbak Nur untuk membacakan soal beserta jawabannya ya. Nomor 2, apa faktor yang melatar belakangi bangsa-bangsa Eropa melakukan penjajahan di Indonesia? Jawabannya, ingin menguasai negara penghasil rempah-rempah, Bu. Ya, kemudian nomor 3, Ibu minta Mbak Andin. Nomor 3, kapan bangsa Barat mulai melakukan penjelajahan samudra? Jawabannya tahun 1511, Bu. Ya, kemudian nomor 4, Ibu minta Mbak Maya silakan soal beserta jawabannya ya dibacakan. Baik, Bu. Di mana bangsa Barat pertama kali mendarat di Indonesia? Jawabannya yaitu di Tidore dan Maluku. Ya, kemudian nomor 5 dan 6 sudah menjawab semua ya. Kita sekarang membahas jawabannya bersama-sama. Nomor 1, siapa yang dimaksud dengan bangsa Barat? Jawabannya ya betul sekali ya Mbak Intan. Jawabannya yaitu bangsa-bangsa Eropa. Kemudian nomor 2, apa faktor yang melatar belakangi bangsa-bangsa Eropa melakukan penjajahan di Indonesia? Ya, faktornya yaitu ingin menguasai negara penghasil rempah-rempah. Karena di Indonesia itu banyak sekali rempah-rempah ya. Kemudian nomor 3, kapan bangsa Barat mulai melakukan penjelajahan samudra? Yaitu pada tahun 1511. Dan nomor 4, di mana bangsa Barat pertama kali mendarat di Indonesia? Tepatnya di Tidore dan Maluku. Kemudian yang kelima, mengapa bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra? Alasannya yaitu karena ingin mencari kekayaan atau goal, ingin menyebarkan agama atau gospel, ingin mencari kejayaan atau glory, serta adanya perkembangan iptek. Kemudian yang terakhir, bagaimana kondisi rakyat yang mengalami penjajahan? Tentu saja kondisinya sangat menderita ya. Baik, sudah betul semua jawabannya. Nah, anak-anak, tahukah kalian teks narasi sejarah itu teks apa? Teks narasi sejarah adalah teks yang berisi tentang cerita peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau. Peristiwa tersebut benar-benar terjadi di masa lalu. Jadi si penulis tidak mengarang cerita atau dibuat-buat. Peristiwa tersebut benar-benar terjadi sesuai fakta ya. Nah, untuk mengetahui seluruh informasi peristiwa sejarah tersebut, kamu dapat mencermati dan menggali isi teks dengan berbagai cara, seperti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disajikan. Seperti yang sudah anak-anak lakukan tadi, sudah menjawab beberapa pertanyaan berdasarkan teks yang sudah dibaca. Nah, di dalam teks narasi sejarah kan terdapat berbagai informasi penting. Berdasarkan teks tersebut, anak-anak juga dapat membuat pertanyaan sendiri. Nah, dalam membuat pertanyaan itu, kita menggunakan aspek kata tanya 5W1H. Kata tanya 5W1H itu ada apa saja, Mbak Nur? Ada apa, di mana, Ya, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. ya betul sekali. Nah, kata tanya apa ini digunakan untuk menanyakan nama atau jenis peristiwa yang terjadi. Kemudian kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat berlangsungnya peristiwa. Kemudian kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa tersebut terjadi. Kemudian yang keempat, siapa digunakan untuk
menanyakan tokoh atau pelaku yang terlibat di dalam peristiwa tersebut. Kemudian kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan penyebab atau alasan mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi. Kemudian yang terakhir kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan saat terjadinya peristiwa dalam teks. Gitu ya anak-anak. Iya, Bu. Ya, Bu. Nah, di sini Baik, Bu. Ibu mempunyai sebuah teks narasi sejarah. Coba dibacakan. Siapa yang mau membacakan? Paragraf pertama. Siapa yang Saya, berani Bu. membaca? Ya, silakan. Jenderal Besar Raden Sudirman adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama, ia adalah sosok yang dihormati di Indonesia. Saat di sekolah menengah, Sudirman mulai menunjukkan kemampuan dalam memimpin dan berorganisasi, dan dihormati oleh masyarakat karena kegiatannya pada Islam. Setelah berhenti kuliah keguruan pada tahun 1936, ia mulai bekerja sebagai seorang guru dan kemudian menjadi kepala sekolah di SD Muhammadiyah. Ya, terima kasih Mbak Intan karena sudah berani membacakan paragraf pertama. Kemudian paragraf kedua, adakah yang berani? Atau Ibu tunjuk? Ibu tunjuk ya, Ibu minta Mbak Andin. Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Sudirman melarikan diri dari pusat penahanan. Kemudian pergi ke Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Soekarno. Ia ditugaskan untuk mengawasi proses penyerahan diri tentara Jepang di Banyumas, yang dilakukan setelah mendirikan Divisi Lokal Badan Keamanan Rakyat. Pasukannya lalu dijadikan bagian dari Divisi 5 pada 20 Oktober oleh Panglima sementara Urip Sumarhadjo, dan Sudirman bertanggung jawab atas divisi tersebut. Ya, terima kasih Mbak Intan dan Mbak Andin sudah membacakan teksnya ya. Nah, anak-anak, di dalam teks narasi ini terdapat banyak sekali informasi penting. Kita tadi juga sudah mempelajari tentang bagaimana cara membuat pertanyaan agar kita mudah dalam menemukan informasi penting dalam teks narasi sejarah. Kemudian sekarang Ibu meminta kalian untuk membuat beberapa pertanyaan beserta jawabannya berdasarkan teks yang sudah dibaca teman kalian tadi ya. Nanti pertanyaan beserta jawabannya dituliskan, dijawab di link Google Form yang sudah Ibu bagikan di WhatsApp grup ya. Ibu beri waktu mengerjakan 7 menit dari sekarang. Nanti Ibu minta salah satu untuk membacakan hasil kerjaannya ya. Baik, Bu. Ya, dikerjakan sekarang, silahkan. Baik anak-anak, apakah sudah selesai membuat pertanyaan beserta jawabannya? Sudah, Bu. Udah, Bu. Sudah ya, sudah dituliskan di link Google Form yang sudah Ibu berikan ya. Sudah. Nah, sekarang Ibu minta salah satu dari kalian untuk menyebutkan pertanyaan serta jawaban yang kalian buat sendiri berdasarkan teks narasi sejarah ini. Siapa yang berani menyebutkan pertanyaan beserta jawabannya? Adakah yang berani? Atau Ibu tunjuk saja? Ibu tunjuk saja ya. Ibu minta Mbak Maya. Iya, Mbak Bu. Maya sudah selesai apa belum ya? Sudah, Bu. Baik, silakan dibacakan satu pertanyaan serta jawabannya. Satu saja. Ya, Bu. Kapan Jenderal Sudirman mulai menjadi guru? Jawabannya yaitu pada tahun 1936. Ya, bagus sekali. Jadi Mbak Maya menggunakan kata tanya kapan ya? Jawabannya pada tahun 1936. Terima kasih Mbak Maya.
Mari kita simpulkan bersama-sama. Anak-anak sudah belajar apa saja ya tadi? Kita sudah belajar apa saja tadi anak-anak? Teks narasi sejarah, Bu. Iya, benar. Tadi kita sudah belajar mencari informasi penting dari teks narasi sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian nanti silakan anak-anak mengerjakan soal evaluasi yang sudah Ibu buatkan di link Google Form. Link Google Form akan Ibu bagikan di grup WhatsApp. Nah, bagaimana perasaan anak-anak setelah belajar hari ini? Apakah senang, apakah bosan, atau sedih? Senang, Bu. Senang. Alhamdulillah, senang semua ya. Oke, anak-anak, untuk pembelajaran kali ini sudah cukup. Adakah yang belum paham untuk pembelajaran hari ini? Adakah yang masih bingung? Tidak, Bu. Sudah paham, Bu. Oke, baik, sudah paham semua ya. Ya, baik, untuk selanjutnya kita akan belajar di pertemuan yang akan datang. Kita akan belajar mengidentifikasi dan membandingkan peristiwa-peristiwa penting pada masa pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda. Sebelum pembelajaran ditutup, mari kita nyanyi bersama-sama. Kita akan menyanyikan lagu Suwe Ora Jemu. Apakah anak-anak setuju? Setuju, Bu. Suwe ora jamu, jamu godong belong. Pelajaran kali ini sudah cukup dari Ibu Guru. Jangan lupa selalu ingat pesan Ibu, selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak ketika di luar rumah atau di tempat umum yang terdapat banyak orang. Itu dari Bu Intan, terima kasih. Sampai jumpa dengan Ibu Guru di pembelajaran berikutnya. Yuk, sebelum pembelajaran ditutup, berdoa dulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, Bu. Oke, Mbak Andin dipimpin doa ya, Mbak. Baik, Bu. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Andin sudah memimpin berdoa teman-temannya. Terima kasih anak-anak hebat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.